Hai teman-teman semua, di sini saya Evita Nurmasari, NPM 1901012012 akan berdakwah menggunakan media boneka. Jadi di sini nanti saya akan melakukan dialog antara boneka 1 dan 2. Nah, boneka ini namanya Evi dan boneka yang pink ini namanya Eva. Nah, seperti apa sih videonya? Yuk simak video Suatu hari Eva dan Evi bertemu di pertengahan jalan. Kemudian Eva menyapa si Evi. Hai Evi. Eva, mau kemana, Eva? Aku mau belanja bulanan nih. Oh, alhamdulillah aku senang mendengarnya. Iya nih, by the way, kamu motor baru ya? Iya nih, alhamdulillah Allah masih memberi aku rezeki lebih. Jadi aku bisa beli motor. Walaupun second, setidaknya aku tidak sulit untuk kemana-mana. Oh gitu ya. By the way, minggu depan juga aku mau beli motor nih. Biasa, suami aku kan habis naik jabatan. Jadi gajinya juga naik. Masya Allah, aku senang sekali mendengarnya. Suatu hari, setibanya Eva di rumah, ia pun berbicara dengan suaminya untuk dibelikan motor. Mas, tahu nggak? Evi beli motor baru loh. Ya, alhamdulillah dong. His, kok nggak peka sih? Aku juga mau dibelikan motor baru. Masa iya suami dia yang kerjanya cuma sapam aja bisa belikan dia motor, sedangkan kamu yang udah naik jabatan dan gajinya naik, masa nggak mau beliin aku motor? Iya dek, tapi kan motor kamu masih bagus. Buat apa? Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau kalah sama Evi. Astagfirullah, istighfar dek, itu sama aja sifat iri hati. Ingat loh, iri hati itu bahaya dan tidak baik. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku mau dibelikan motor. Banyak orang yang tidak bisa mengelakkan dirinya dari sifat iri dan dengki. Dengki kepada kawan yang baru naik jabatan, dengki kepada tetangga yang punya mobil mewah atau motor mewah, dengki kepada saudara yang anaknya sarjana dan berpenghasilan tinggi, dan dengki lainnya. Hakikat dengki, rasa dengki dan iri baru tumbuh manakala orang lain menerima nikmat. Biasanya, jika seseorang mendapatkan nikmat, maka akan ada dua sikap pada manusia. Yang pertama, ia benci terhadap nikmat yang diterima kawannya dan senang bila nikmat itu hilang daripadanya. Sikap inilah yang disebut dengan hasud, dengki dan iri hati. Kedua, ia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari kawannya, tapi ia berusaha keras bagaimana mendapatkan nikmat semacam itu. Sikap kedua ini dinamakan khitbah atau keinginan. Yang pertama itulah yang dilarang, sedang yang kedua diperbolehkan. Kecintaan kepada dunia yang mengakibatkan dengki antar sesama disebabkan oleh banyak hal. Yang diantaranya, sebab yang pertama yaitu karena permusuhan. Ini adalah penyebab kedengkian yang paling parah. Ia tidak suka orang lain menerima nikmat karena dia adalah musuhnya. Bila musuhnya itu mendapat nikmat, hatinya menjadi sakit karena bertentangan dengan tujuannya. Dan sebab yang kedua adalah ta'azus, merasa paling mulia. Ia keberatan bila ada orang lain melebihi dirinya. Dan sebab yang ketiga adalah takabur atau sombong. Ia memandang remeh orang lain dan karena itu ia ingin agar dipatuhi dan diikuti perintahnya. Ia takut apabila orang lain memperoleh nikmat, berbalik dan tidak mau tunduk kepadanya. Termasuk dalam sebab ini adalah kedengkian orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, yang seorang anak yatim tapi kemudian dipilih Allah untuk menerima wahyunya. Nah, sebab keempat, merasa takjub dan heran terhadap kehebatan dirinya. Hal ini sebagaimana yang biasa terjadi pada umat-umat terdahulu saat menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Nah, mereka heran, manusia yang sama dengan dirinya, bahkan yang lebih rendah kedudukan sosialnya, lalu menyandang pangkat kerasulan. Karena itu mereka mendengkinya dan berusaha menghilangkan pangkat kenabian tersebut, sehingga mereka berkata, adakah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Allah menjawab keheranan mereka dengan firman-Nya, dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu
dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Nah, sebab yang kelima yaitu takut mendapatkan saingan. Bila seseorang menginginkan atau mencintai sesuatu, maka ia khawatir kalau mendapat saingan dari orang lain, sehingga tidak terkabullah apa yang ia inginkan. Ingat ya, sifat iri itu bisa menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Dan sebab yang keenam yaitu ambisi memimpin atau hubur atau riasah. Hubur riasah itu artinya itu senang pangkat atau kedudukan. Dia gila pangkat gitu. Nah, ia tidak menoleh kepada kelemahan dirinya, seakan-akan dirinya tak ada tolok bandingnya. Jika ada orang di pojok dunia ingin menandinginya, tentu ia meyakinkan hatinya, ia akan mendengkinya dan menginginkan lebih baik orang itu mati saja atau paling tidak hilang dari pengaruhnya atau dari muka bumi. Nah, hal ini yang biasanya membuat seseorang itu nekat untuk ke dukun. Nauzubillah min dzalik, bukan? Nah, sebab yang ketujuh yaitu kikir. Kikir dalam hal kebaikan terhadap sesama hamba Allah. Ia gembira jika padanya bahwa si fulan tidak berhasil dalam usahanya. Sebaliknya, akan merasa sedih jika beritanya si fulan berhasil mencapai kesuksesan yang dicarinya. Nah, orang semacam ini senang bila orang lain terbelakang dari dirinya, seakan-akan orang lain itu mengambil dari milik dan simpanannya. Ia tidak saja kikir dengan hartanya, tetapi kikir dengan harta orang lain. Ia tidak rela Allah memberi nikmat kepada orang lain, dan inilah sebab kedengkian yang banyak terjadi. Hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, coba Evi jelasin ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikarunia Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikarunia harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya kepada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oke, pinter. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirajali nasibum mamma tasabu walin nasai nasibum mamma tasabuna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in aliman, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, adapun dampak yang timbul jika memelihara sifat iri dan dengki di dalam diri kita. Yang pertama itu sulit untuk bisa hidup dengan tenang, selalu merasa tidak senang jika melihat orang lain sukses, bahagia, memiliki teman, mendapatkan pujian, dan sulit untuk bersyukur dan mensyukuri. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasan dakwah dari iri hati ini, hindarilah sifat iri hati, karena sifat iri hati itu merupakan sifat yang sangat buruk sekali, yang membuat kita itu bisa terhalang doa yang kita minta kepada Allah. Kita juga tidak tenang hatinya, selalu merasa gelisah karena tidak pernah senang melihat orang lain bahagia. Dosa iri hati pun merupakan dosa yang sangat besar, karena ketika orang memiliki sifat iri hati yang berlebihan, apalagi itu sifat iri hati kepada musuh sendiri, itu bisa ditakutkan akan menjadi sebuah dendam yang akhirnya dia pun nekat untuk datang ke dukun untuk mengguna-gunai atau mengganggu hidup orang yang ia tidak suka atau hidup musuhnya tadi, dan akhirnya dari iri hati timbullah sifat musyrik. Nauzubillah min dzalik, bukan?
Maka dari situ, mari kita sama-sama tanamkan sifat yang baik, jauhkan sifat yang buruk. Nah, mungkin itu saja hikmah yang dapat saya sampaikan dari cuplikan video sebelumnya tadi, yaitu percakapan antara Evi dan Eva. Selebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak salah dan kurangnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك